Shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada bulan Maret ini kami dikasih tema tentang ketaatan. Apa itu etimologi dari kata taat? Yang saya tahu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu berarti senantiasa tunduk, senantiasa patuh. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada guru, kepada atasan juga. Itu yang arti kata taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selain itu menurut Pak Edi minggu lalu dijelaskan taat itu apa? Taat itu melakukannya seumur hidup, patuh seumur hidup kita. Jadi bukan hanya cuma sekali-kali, tetapi melakukan ketaatan itu tunduk patuh seumur hidup kita. Jadi pada saat kita mendengar kata taat kepada Tuhan, kita harus patuh, kita harus tunduk, kita harus melakukan perintah-perintahnya Tuhan, kita harus melakukan peraturan-peraturannya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma sekali-kali, tetapi lakukan itu terus-menerus seumur hidup kita. Itu etimologi dari kata taat. Kita bisa lihat dalam Alkitab banyak banget tokoh-tokoh yang menceritakan, mencontohkan kepada kita tentang ketaatan. Yang pertama yang saya ingat, Nabi Nuh. Nabi Nuh, kita lihat dulu di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7, saya bacakan buat saudara. Udah dapat semua? Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh pada waktu Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera, dia belum tahu adanya hujan. Pada saat itu belum pernah ada air yang turun dari langit. Belum pernah ada hujan, apalagi banjir. Jadi Nuh tuh gak bisa ngebayangin disuruh buat bahtera nanti ada banjir. Dia gak pernah tahu apa itu banjir, tetapi dia mau taat. Dia suruh bikin bahtera, sedangkan dia belum tahu bahtera itu bikinnya seperti apa. Jadi yang dia kerjakan hanya taat. Tuhan suruhnya apa, dia kerjakan. Dia taat sama Tuhan, berikut sampai Tuhan kan kasih tuh, bikin bahtera seperti ini, dari kayu ini. Ukurannya Tuhan kasih. Dia buat hanya mau taat sama Tuhan. Padahal dia diolok-olok sama orang-orang sekitar dia. Dia dihina-hina. Ih, Nuh gila nih. Masa bikin bahtera di atas gunung. Tapi dia tetap mau taat. Dia hanya mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Itu salah satu contoh. Kemudian ada Abraham. Abraham kita lihat di Ibrani ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya,
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia disuruh pergi, tetapi dia nggak tahu disuruh kemana. Tuhan tidak bilang pada dia, kamu pergi ke tempat ini gitu. Tapi Tuhan tidak memberikan tempat tujuannya. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia taat. Dia pergi. Biasanya kalau kita mau pindah rumah, kita udah tahu dulu dong mau pindah kemana gitu. Kita mau pindah rumah, udah tahu dulu rumah yang baru, letaknya di mana, baru kita pindah dari rumah yang lama. Tidak dengan Abraham. Dia mengerjakan taat sama Tuhan. Tanpa tahu tempat tujuannya, dia tetap pergi. Dia tetap kerjakan. Tuhan bilang apa, dia kerjakan. Mungkin pada saat itu istrinya, anak-anak buahnya bingung kali ya. Kok kita disuruh pergi, tapi kita nggak tahu pergi kemana gitu. Mungkin dia bertanya-tanya, Tuhan kami mau kemana, kita mau kemana gitu. Tapi Abraham hanya lakukan perintah Tuhan saja. Pada saat dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal, waktu itu masih cuma ada Ishak, dia disuruh serahkan, dikasih tahu Tuhan tempat untuk menyerahkannya. Dia langsung kerjakan. Jadi pada saat Tuhan bilang ke dia, kamu harus menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Terus di ayat berikutnya ada keesokan harinya. Jadi tanpa mikir panjang, tanpa dia mikir ini anak cuma satu-satunya, kok Tuhan serahin, tega ya Tuhan gitu. Enggak, dia nggak pernah mikir seperti itu. Dia hanya taat. Dia hanya mau ngerjakan apa yang Tuhan suruh. Jadi dia kerjakan semuanya itu. Bahkan dia keluarkan perkataan iman. Waktu dia lihat tempat yang akan dia serahkan anaknya itu, terus dia bilang kepada dua bujangnya, tinggallah di sini. Kami akan naik, dan setelah selesai, kami akan turun kepadamu. Kalau kita mikirnya kan, dia harus menyerahkan anaknya di atas, berarti kan dia balik ya sendiri. Tapi perkataan iman itu yang dia tunjukkan. Dia katakan, kami akan kembali kepadamu. Jadi karena perkataan imannya, karena ketaatannya sama Tuhan, perbuatannya dia tuh dibenarkan sama Tuhan. Perbuatannya itu menjadi suatu kebenaran di depan mata Tuhan. Itu orang kedua yang saya bisa ambil, yang saya kasih contoh untuk kita supaya bisa taat. Kemudian ada siapa lagi? Yusuf. Kita lihat di Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 13 sampai yang ke-14. Obed minta tolong. Kejadian 37 ayat 13 sampai dengan 14. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Yusuf tuh anak kesayangan dari Israel. Kenapa dia anak kesayangan? Karena dia lahir pada usia tua Yakub. Dia sangat dikasihi lebih dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya maksud saya. Dia lebih disayang sama papanya ini dibandingin saudaranya. Dia dikasih jubah maha indah untuk dia pakai. Terus dengan mimpi-mimpinya, dia mimpi bulan bintang itu, kemudian ada berkas gandum, yang lain, yang satu berdiri, yang lain sujud menyembah. Karena mimpi-mimpinya itu, dia tambah dibenci sama saudara-saudaranya. Dia seringkali menerima perlakuan yang tidak enak dari saudara-saudaranya. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Dia tidak punya hati membenci saudaranya. Dia tidak punya hati yang mendendam terhadap saudaranya. Yang tadi Nuh dan Abraham taat pada Tuhan. Tetapi Yusuf dia taat kepada orang tuanya. Saudaranya lagi pada menggembalakan kambing domba. Kemudian dibilang, saudara kamu lagi pada ngembalain kambing domba. Coba kamu lihat bagaimana kabar mereka. Kamu juga lihat gimana kabar kambing dombanya. Hanya untuk mencari tahu saudaranya kabarnya bagaimana. Langsung Yusuf tadi katakan apa? Ya Bapak. Dia nggak pakai bilang, males. Masa cuma ini, udah tahu lah pasti bye-bye aja gitu. Saya ingat banget dulu waktu saya belum punya adik. Saya tuh jadi sasaran, kan anak bontot gitu. Jadi sasaran untuk disuruh-suruh sama papa saya, mama saya, cece saya gitu. Jadi tempat penderitaan lah gitu. Jadi sering banget disuruh-suruh gitu. Tapi tidak dengan Yusuf.
walaupun dia saat itu memiliki kakak-kakak yang banyak, gitu. Dia sebagai anak yang disayang biasanya manja kan ya. Kalau anak yang bontot tuh biasanya disayang banget, hidupnya manja, terus maunya diperhatikan saja. Tapi tidak dengan Yusuf. Yusuf bisa taat kepada ayahnya, dibilang suruh pergi, ayo lihat kakakmu. Dia langsung jawab, ya Bapa. Dia mau taat kepada ayahnya. Itu yang dikerjakan Yusuf, bukan menjadi anak yang manja, bukan menjadi anak yang minta diperhatikan, tetapi dia mau taat. Karena ketaatan Yusuf membuat dia melakukan apa yang disuruh sama Israel itu dengan segera. Itu yang kita bisa lihat dari 3 tokoh Alkitab ini. Dari 3 tokoh ini, selama hidup mereka, karena ketaatan mereka, karena iman mereka, apa yang bisa kita ambil? Kehidupan mereka selalu disertai Tuhan. Nuh, waktu dia hidup di dalam bahtera, dia tahu nggak kapan banjirnya itu akan surut? Dia tidak tahu, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada pada dia. Dia nggak perlu khawatir, hidup di dalam bahtera itu tidak enak pastinya gitu. Tapi karena dia mau taat sama Tuhan, penyertaan Tuhan nyata buat hidup dia. Abraham pun seperti itu. Abraham disertai Tuhan, bahkan sampai keturunannya pun Tuhan sertai. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Yusuf, kehidupannya seringkali kita lihat suka ada dalam lembah kelam. Dia diceburkan ke dalam sumur, dalam lembah kelam sekalipun penyertaan Tuhan ada pada Yusuf. Dia dijual ke Mesir, penyertaan Tuhan tetap ada. Dia diganggu istri Potifar, penyertaan Tuhan juga ada. Karena ketaatan Yusuf, karena Yusuf mau memegang apa yang benar di hadapan Tuhan. Makanya dia disertai Tuhan. Jadi walaupun dalam lembah kelam kita lihat, kalau kita mau taat sama Tuhan, kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan pasti buat kita. Nah, hari ini kita mau membahas soal ketaatan itu dari seorang nabi. Nabi ini waktu kecil, orang tuanya, mamanya belum punya anak. Kemudian mamanya ini ke bait Allah, dia berdoa, menangis dengan terseduh-seduh. Tuhan, saya mau punya anak. Hati saya sakit, disakiti oleh madunya setiap hari. Dia berdoa, Tuhan, berikan saya anak laki-laki. Kalau Tuhan berikan saya anak laki-laki, akan saya serahkan anak itu ke dalam tangan Tuhan. Saya serahkan buat Tuhan, dia tinggal bersama Tuhan gitu. Siapakah kira-kira anak ini? Samuel. Nabi Samuel yang mau kita pelajari. Ketaatan Samuel yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk mari sama-sama kita lihat dalam 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Kita baca berganti-gantian. Saya ayat yang pertama, Robert dan Bapak Ibu semua ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca. Udah dapat semua? Saya bacakan ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah,
Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, dari ketaatan apa yang bisa kita pelajari dari Samuel ini? Mari kita lihat satu-satu. Dari ayat yang pertama, dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Jadi ketaatan yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani dari yang namanya Samuel itu apa? Yang pertama ini di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Pada saat itu Samuel belum mengenal Tuhan. Dikatakan di ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada dia. Jadi dia belum mengenal Tuhan, belum pernah ada komunikasi langsung dengan Tuhan saat itu. Bahkan di ayat yang pertama dikatakan di sini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Jadi dari dia belum pernah punya pengalaman berbicara sama Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil dia, Tuhan mau berbicara kepada dia. Ketaatan apa yang bisa kita lihat yang pertama ini? Dia mau mempersiapkan hatinya untuk taat. Yang pertama, sikap yang bisa kita teladani dari Samuel, dia mau mempersiapkan hatinya ini untuk taat. Yang bagaimana supaya mempersiapkan hati kita buat taat sama Tuhan? Yang pertama, si Samuel ini datang kepada Imam Eli. Dia tahu dirinya tuh masih muda, dia tahu dirinya tuh belum tahu apa-apa, belum punya pengalaman apa-apa. Dia datang pada orang yang punya otoritas. Dia datang kepada hamba Tuhan ini, dia datang kepada Imam Eli, dia bertanya kepada Imam Eli. Dia mau belajar, dia bertanya kepada Imam Eli. Dia tanya tuh, kok siapa yang manggil? Gitu. Terus Imam Eli dikasih hikmat, oh itu Tuhan yang manggil. Gitu. Jadi dia mau merendahkan dirinya, dia datang kepada Imam Eli untuk bertanya. Jadi kita pun kalau mau mempersiapkan hati kita untuk taat, dengar apa yang dikatakan oleh orang yang punya otoritas.
datang kepada orang yang punya otoritas itu, kepada hamba Tuhan, mau dengar, mau belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana mempersiapkan hati kita ini untuk taat. Samuel itu mendengar di sini syama. Syama itu to hear, to learn, obey. Jadi dia bukan cuma ngedengar, tetapi dia mau belajar. Dia mau belajar dan dia taat. Itu yang dilakukan Samuel. Kalau kamu dengar Tuhan memanggil kamu, kamu bilang, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah. Gitu. Jadi dia kerjakan. Pada saat dia dengar ketiga kalinya Tuhan memanggil dia katakan, iya Bapak, ini aku, berbicaralah. Dia namanya dipanggil, dia katakan seperti itu. Jadi kalau kita mau mempersiapkan hati ini untuk mau taat, ayo, syama itu bukan cuma mendengar, tetapi mendengar, melakukannya. Kalau kita mau mendengar dan melakukannya, kita seperti Samuel, dia taat, dia mau belajar, dia taat. Siapapun yang menyampaikan suara kebenaran itu, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu, kita dengar, kita lakukan. Entah dia bagaimanapun, bukan jadi soal. Yang pasti kita kalau mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati ini untuk mendengar, melakukannya. Saya ingat dulu waktu masih di gereja lama, ada satu hamba Tuhan, kalau dia dijadwal, hamba Tuhan ini udah meninggal sekarang. Kalau dia dijadwal, kita lihat gitu ada, oh minggu depan dia nih. Terus saya sama rekan-rekan sekerjanya gitu suka pada, ya dia yang khotbah gitu. Terus saya doa dalam hati, Tuhan saya lagi rindu nih kebenaran firman Tuhan, saya pengen dengar firman Tuhan terus dapat berkat dari firman Tuhan itu. Tapi kok dapatnya hamba Tuhannya yang gini gitu. Terus saya kayak diingatkan, terus saya langsung doa dalam nama Yesus, saya mau mempersiapkan hati saya mau dengar dia khotbah apa, saya percaya saya dapat berkatnya, saya bilang gitu. Saya doa seperti itu. Kemudian pada saat dia khotbah, memang waktu saya dengerin tuh, ini orang ngomong apa sih gitu. Kok saya seperti nggak nyambung gitu, dia ngomong apa tuh saya nggak ngerti gitu. Tapi saya ya udahlah, saya ikutin dia khotbah. Ternyata dari dia khotbah itu ada satu kalimat yang seperti mengingatkan saya tentang hubungan saya dengan Tuhan gitu. Persisnya bagaimana saya nggak terlalu ingat karena udah lama banget memang. Tapi saya ingat banget kalau kita mempersiapkan hati ini, biar kata itu pengkhotbah kita nggak bisa ngerti sekalipun, tetapi berkat rohaninya kita bisa dapat. Itu yang saya alamin. Jadi pada saat dia khotbah, walaupun di hati saya sebenarnya udah bilang, kalau dia yang khotbah gue gak dapat apa-apa gitu. Tapi ternyata saya mau mempersiapkan hati saya, begitu dia menyampaikan firman, saya dapat berkatnya. Orang lain mungkin karena tidak mempersiapkan hatinya untuk dengar firman itu, dia tidak dapat apa-apa. Tapi puji Tuhan waktu itu, oh iya saya juga bisa dapat berkat dari orang ini ternyata gitu. Itu pengalaman yang saya alami ketika masih di gereja yang lama. Jadi pada saat kita mau mempersiapkan hati kita untuk taat, Tuhan tahu. Tuhan tahu, oh nih anak udah mau mempersiapkan hatinya buat taat. Dia akan berikan berkat-berkat itu buat kita. Jadi tidak peduli hamba Tuhannya siapa, tidak peduli bagaimana orangnya, berkatnya pasti kita ambil. Amin saudara. Itu yang pertama. Sikap yang pertama yang bisa kita pelajari dari Samuel. Mempersiapkan hati ini untuk taat. Mau dengar firman Tuhan itu, mau belajar, mau melakukannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Marcel minta tolong. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Samuel waktu dipanggil Tuhan, Samuel, dia nggak ngerti mau disuruh apa gitu. Tapi ternyata Tuhan mau menyampaikan kepada dia,
Kalau Tuhan akan menghukum Eli dan keluarganya. Dia akan menghukum Eli dan keluarganya karena apa? Karena anak-anak Imam Eli menghujat Allah. Tetapi Imam Elinya tidak memarahi anak-anaknya. Jadi yang kedua yang bisa kita pelajari dari Samuel tuh apa? Yang kedua, sikap yang harus kita teladani. Taat untuk berani mengatakan kebenaran. Jadi kita harus berani mengatakan kebenaran itu. Samuel mengatakan kebenaran itu kepada Imam Eli, untuk itu udah yang kedua kali Tuhan peringatkan dia. Taunya dari mana? Kita lihat ke yang sebelumnya. Di 1 Samuel 2, kalau saudara bawa Alkitab tinggal dibalik satu lembar, 1 Samuel 2 ayat yang ke-29 dan 30. Ini yang dilakukan Imam Eli, kesalahan yang dia lakukan. 1 Samuel 2 ayat 29-30. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ya, jadi Imam Eli udah pernah ditegur, ada satu abdi Allah menegur dia, mengatakan, kok kamu lebih menghormati anak kamu? Menghormati di sini tuh kabat. Kabat tuh maksudnya lebih memuliakan anaknya dibandingkan Tuhan, lebih memberatkan anaknya dibandingkan Tuhan. Dia lebih mau menyukakan hati anaknya dibandingkan Tuhan gitu. Jadi dia tahu anaknya salah, tapi dia tidak menegurnya, dia tidak memarahinya. Dia tahu anak-anaknya tuh menghujat Tuhan, menghujat Allah, tetapi dia tidak memarahinya sama sekali. Samuel tuh dengan kasih sayang, dia tahu Eli sudah merawat dia sejak kecil. Dia mau menegur, dia katakan itu jadi dari hati nurani dia yang terdalam. Dia tulus mengatakan kepada Imam Eli, nih Tuhan kasih tahu begini, ayo bertobat, berbalik gitu. Karena dia sayang sama Imam Eli, dia katakan nasihat teguran Tuhan itu kepada Imam Eli. Tetapi apa yang dilakukan Imam Eli? Kita lihat balik lagi di 1 Samuel 3 ayat yang ke-18, saya bacakan buat saudara. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. That's it. Jadi dia cuma pasrah. Begitu tahu Tuhan mau menghukum dia dan keluarganya, dia tidak mengambil tindakan yang bisa membatalkan niat Tuhan menghukum keluarganya. Tapi dia, ya udahlah, dia Tuhan. Apa yang dipandang baik ya udahlah gitu. Jadi dia tidak ada menyesal, mohon ampun, minta belas kasihan Tuhan, tidak dikerjakan sama sekali sama dia. Jadi dia cuma pasrah aja. Ya udah mau dihukum hukumlah gitu. Itu yang dikerjakan Imam Eli. Jadi orang yang mau taat tuh untuk berani mengatakan kebenaran itu biasanya orang pasti tulus. Dia ngomong pasti tulus. Jadi kayak Samuel pun dia ngomong tulus. Ini saya sampaikan, Tuhan tegur kamu gitu. Dia tidak ada maksud untuk menghakimi. Jadi bukan maksud menghakimi si Imam Eli ini, tetapi dia mau ngingetin, ayo bertobat gitu. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Imam Eli. Jadi kita harus taat untuk berani mengatakan kebenaran. Dulu saya ingat banget, saya sering doa, Tuhan pakai saya jadi saluran berkat-Mu, pakai saya jadi alat-Mu. Nah, terus sekarang Tuhan kasih kesempatan, bisa khotbah. Ada resiko yang harus saya ambil. Saya harus berani, harus taat untuk berani mengatakan kebenaran itu. Kalau saya mengatakan kebenaran itu, pasti bisa aja ada orang yang gak suka. Bisa aja ada orang yang tersinggung. Bisa aja ada orang yang sakit hati dengar khotbah saya. Tapi saya harus siap. Kalau saya mau dipakai jadi alatnya Tuhan, saya harus siap. Seperti pas saya juga waktu pas dulu keluar dari Tiberias, karena mengatakan kebenaran, dia harus terima, dia harus siap untuk diberhentikan. Jadi kalau kita mau ngikutin si Samuel ini,
taat untuk berani mengatakan kebenaran. Ayo, kita tegakkan kebenaran itu. Imam Eli itu tidak menghormati Tuhan. Dia lebih menghormati anak-anaknya. Dia lebih sayang pada anaknya dibandingkan Tuhan. Kita para orang tua di sini, ingetin anak-anak kita harus lebih hormat kepada Tuhan. Bukan berarti harus kurang ajar kepada kita gitu. Tapi tekankan kepada anak-anak kita, itu tugasnya kita mengingatkan mereka. Sebagai orang tua, kita harus bawa mereka untuk ayo takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, taati Tuhan ngomong apa, kerjakan. Lebih sayang sama Tuhan. Jadi dia punya pendirian yang benar. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidupnya melenceng, kita yang nantinya kena salah. Kita sebagai orang tua tidak mendidik anak kita dengan baik. Saya ingat Silo lagi itu pulang sekolah, terus bilang di mobil, aku nangis di sekolah. Terus saya tanya, kenapa? Dimarahin sama Miss Siska. Terus kenapa kok Miss Siska marahin anak mama, saya bilang. Terus dia bilang, itu. Terus dia gak berani ngomong langsung gitu. Kenapa? Dede nakal ya? Enggak, aku doa. Tapi aku gak merem. Oh, terus dimarahin gitu. Iya. Nah, mestinya gimana? Mestinya merem. Terus akhirnya saya bilang, Dede yang salah. Dede bisa dimarahin sama Miss Siska, ya memang seharusnya dimarahin. Karena kalau Dede merem, Dede bisa fokus, Dede bisa konsentrasi, doa benar-benar sama Tuhan. Menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, saya bilang. Terus besok-besoknya saya tanya, masih melek gak? Enggak, sekarang kalau di sekolah aku merem. Terus kalau mama lagi nyetir mobil begini, bagaimana gitu? Jangan, nanti nabrak kalau merem. Jadi maksudnya di saat kita bisa merem, saya bilang ke si Silo, kamu merem berdoanya, tapi pada saat kamu gak bisa merem, Tuhan tahu. Kamu berdoa sungguh sama Tuhan, Tuhan tahu, walaupun kamu gak merem. Sekarang kalau saya tanya, Dede di sekolah doa merem gak? Merem. Tapi kadang di gereja suka melek, saya lihat. Itu maksudnya kita ingatkan anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita harus mengingatkan mereka, ayo lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Imam Eli udah 2 kali ditegur, tapi dia tetap aja tidak berubah. Dia hanya pasrah saja. Jadi sikap kedua yang harus kita kerjakan dari kisah Nabi Samuel ini, taat untuk berani mengatakan kebenaran. Apapun resikonya, dimanapun kita berada, katakan kebenaran. Berani untuk mengatakan kebenaran itu. Yang ketiga, kita lihat dari ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel mengerjakan firman Tuhan tuh sungguh-sungguh. Kenapa saya bisa tahu dia mengerjakan firman Tuhan itu sungguh-sungguh? Di sini ada dikatakan kan, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi dia tidak membiarkan firman Tuhan itu gagal, terlewat begitu saja, tidak dilakukan sama sekali. Jadi dia benar-benar mengerjakan firman Tuhan itu dengan sungguh. Jadi yang ketiga yang bisa kita contoh, kita bisa teladani dari Nabi Samuel, yaitu apa? Taat sampai akhir. Kita harus taat. Taat itu bukan hanya pada saat yang menyenangkan, pada saat yang menguntungkan kita mau taat. Tetapi taat itu dalam segala kondisi apapun. Tidak terpengaruh atas apapun. Taat itu, ketaatan itu tidak bisa kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ketaatan itu tidak bisa hanya berdasarkan untung ruginya kita. Ketaatan itu harus kita yang niat, harus kita yang usahakan. Itu yang dibilang ketaatan. Jadi minta kekuatan Tuhan. Tuhan, kalau secara daging, secara manusia, saya nggak bisa buat taat gitu. Tapi saya minta kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, kita bisa taat sampai akhir. Seumur hidup kita taat. Lakukan firman Tuhan itu sampai akhir. Bukan hanya pada saat enak, saat tidak enak sekalipun kita harus taat. Itu yang ketiga. Pengalaman pribadi saya tuh, yang paling susah untuk taat
melakukan firman Tuhan tuh ada satu, dari dulu sampai sekarang. Itu pun belum lulus gitu. Itu apa? Hai istri, tunduklah sama suami. Itu kayaknya berat banget buat saya. Dari dulu tuh saya ingat banget setiap kali disuruh seperti itu, iya jadinya nanduk gitu. Cuma saya ingat banget dulu pas saya ada ngomong gini, kamu tuh istri disuruh tunduk sama suami bukan karena suaminya baik. Coba aja lihat di Alkitab gitu. Saya disuruh lihat gitu. Saya baca iya memang gak ada gitu kan. Hai istri tunduklah pada suami. Kalau suamimu baik, gak ada ternyata gitu. Cuma dibilang, hai istri tunduklah pada suamimu. Seperti jemaat pada Tuhan gitu. Terus dia gak dibilang kan suaminya baik. Jadi sekalipun suaminya tidak baik sekalipun gitu, kita harus tetap tunduk. Itu buat saya kayaknya rasanya berat gitu. Saya cuma bisa doa, Tuhan saya gak bisa untuk disuruh tunduk tuh saya kayaknya gak bisa gitu. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya mau taat ya. Sekarang udah taat? Belum. Belum 100% gitu. Masih ada aja yang pas saya komplainin saya nggak taat. Tadi pagi saya kesel sama dia. Tapi karena ya itu saya masih belajar gitu. Tuhan saya mau taat sampai akhir. Cuma bagaimana gitu kalau pas ada yang bikin kesel, ya keluarlah. Tapi sekarang kalau misalnya kesel saya udah nggak balik jajet gitu ke dia. Ya udah saya diem aja. Jadi sepanjang jalan tadi dari rumah saya kesel, benar-benar kesel gitu. Terus diem aja sama dia. Cuma ya itu proses kita mau nggak kita taat, mau nggak kita lakukan firman Tuhan itu sampai akhir. Itu yang Tuhan mau lihat dari kita. Jadi ayo kita semua belajar dari Samuel. Taat sampai akhir. Bukan cuma awalnya, seperti etimologi taat itu sendiri, melakukan seumur hidup kita. Kita kerjakan dengan setia sampai akhir. Taat sama Tuhan tuh gak cuma hanya pada saat yang enak-enaknya saja, tetapi yang gak enak sekalipun karena firman Tuhan yang mengatakannya taat. Taat sampai akhir. Dalam Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 8, Marsal atau Obed? Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini siapa saudara? Tuhan Yesus. Ayo teladani Yesus kita yang pada saat dia jadi manusia, dia disuruh taat sama Bapa. Bukan cuma sekedar taat doang, tetapi sampai mati di kayu salib. Kita belum disuruh taat sampai mati. Kita masih hidup disuruh taat. Ayo kita taat sampai akhir. Taat itu harus ada niat dari diri kita. Kita mau untuk taat, mau mengerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu yang kita kerjakan. Jadi kalau kita lakukan 3 hal tadi, apa yang kita dapatkan? Kalau kita kerjakan 3 hal tadi, apa yang kita dapatkan? Di ayat yang ke-19, kita balik lagi di 1 Samuel 3, ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Jadi kalau kita kerjakan 3 hal tadi, kita dapatkan itu, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Mau saudara? Mau disertai Tuhan. Karena ketaatan yang kita kerjakan, Tuhan lihat, oh dia mau taat nih. Oh dia mau kerjakan ketaatan itu dalam hidup kita. Tuhan akan menyertai kita. Karena ketaatan itu di ayat yang ke-20 dikatakan di sini, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Kalau kita mau taat, jabatan itu pun kita bisa peroleh. Kalau kita mau mengerjakan ketaatan itu dalam hidup kita, 3 hal tadi kita kerjakan dalam hidup kita, kita pun bisa disebut nabinya Tuhan, utusannya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan dimanapun kita ada. Samuel dipercayakan nabi Tuhan, utusan Tuhan itu karena dia mau taat, dia mau mengerjakan ketaatan itu. Jadi kalau kita kerjakan itu pun, kita dapat Tuhan menyertai kita. Kita pun bisa jadi alatnya Tuhan, saksinya Tuhan dimanapun kita ada. Nah kalau kita nggak taat, ada nggak ganjaran buat kita?
Kira-kira kalau kita nggak mau taat gitu, nggak mau ngerjain firman Tuhan, ada nggak ganjarannya buat kita? Di firman Tuhan pun ada satu tokoh yang karena dia tidak taat, akhirnya dia ditolak Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, ayat yang ke-8 sampai 14. Jadi ceritanya ini tentang Saul. Saul pada saat dia disuruh nunggu Samuel untuk balik lagi, dia waktu pas dia lagi menghadapi bangsa Filistin. Jadi dia nggak taat, dia nggak nunggu sampai Samuel balik, dia langsung mempersembahkan korban itu. Karena ketidaktaatannya, akhirnya dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada dia. Tuhan tidak berkenan kepada dia, bahkan dia ditolak oleh Tuhan. Jadi kalau pada saat kita nggak mau taat, kita pun bisa seperti Saul. Kita bisa ditolak Tuhan, kita tidak berkenan di hadapannya. Kita mau disertai Tuhan, jadi alatnya Tuhan, atau ditolak Tuhan, tidak berkenan Tuhan kepada kita. Mau yang mana, saudara? Terserah saudara. Itu pilihan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua, kita sudah dengar firman Tuhan ini. Mendengarnya itu jangan hanya masuk kanan, keluar kiri. Tetapi kita dengar, kita lakukan. Kita pelajari, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan cuma sekedar, oh udah tahu gitu, tapi tidak dikerjakan. Kita yang rugi. Kita yang harus mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi apa? Mempersiapkan hati kita untuk taat. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Kita taat untuk berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga, kita taat sampai akhir. Sampai Tuhan datang kedua kali nanti, kita didapati taat. Kalau kita kerjakan ini, kita akan lihat Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita akan bisa menjadi saksinya Tuhan, alatnya Tuhan, dimanapun kita ada. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.